Kabupaten Sumeneb adalah sebuah kabupaten setara otonomi daerah tingkat 2 sekaligus karaton yang masih eksis budaya adatnya. Walaupun diterpa perkembangan dan kemajuan zaman, Sumeneb adalah merupakan kota warisan leluhur Mojopahit pada abad ke-13 Masehi. Menurut lontar kuno Jawa, Sumeneb berasal dari kata Engsun wis menep pada saat Arya Wiraraja membangun ketiga kalinya sebagai kerajaan bawahan Mojopahit, dan kemudian menurut Babat Arya Wiraraja versi Mojopahit disebutkan tanah lahan terakhir yang dibuat kerajaan tepat di daerah yang sekarang disebut Sumeneb. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, Kabupaten Sumeneb masih bertengger sebagaimana bukti-bukti seperti Masjid Agung dengan megahnya. Sumeneb, di samping warisan budaya Nusantara, juga merupakan salah satu kolaborasi budaya Mataram atau Mojopahit yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Kesenian tradisi yang masih melekat di sebagian masyarakat Madura, utamanya Sumeneb, yaitu Ojung. Ojung ini lahir karena sumur-sumur ketika kemarau panjang mulai mengering, hujan tidak kunjung datang. Ya, masyarakat desa mulai resah, sehingga mereka mengadakan semacam upacara ritual yang mereka lalui dengan ritus menyakiti diri. Seni tradisi Ojung dilakukan oleh 2 orang pemain yang ditengahi oleh seorang wasit. Setiap pemain memiliki senjata yang terbuat dari rotan yang panjangnya kurang lebih 1 meter, serta menggunakan pelindung kepala berbentuk kerucut yang terbuat dari karung goni. Kita melihatnya baik secara fisik maupun secara non-fisik. Fisiknya sebuah pertunjukan, ya, tapi itu tradisional. Jadi ini kan sebuah personifikasi dari masyarakat itu sendiri yang membutuhkan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Masyarakat sekelilingnya membutuhkan hujan. Kita tentunya hujan itu sebuah masyarakat yang menunggu-nunggu bagaimana pertanian dan sebagainya bisa subur karena sudah lama tidak turun hujan. Jadi dianggap pemain-pemain Ojung ini mengorbankan dirinya untuk menebus, karena dulu bilang, ada apa ya? Kok sekarang ini kemarau berkepanjangan? Salah apa kita kepada yang di atas? Seakan-akan dikutuk ya, panennya ini ya. Jadi muncullah pahlawan-pahlawan itu yang seperti menyakiti dirinya ya, agar hujan segera turun dan sumur berair kembali. Salah satu budaya adat masyarakat Sumeneb yang intinya memotivasi pemuda-pemuda Madura untuk tidak menyerah dalam melawan roda kehidupan maupun menghadapi musuh. Oleh karena itu, Ojung adalah satu kesenian klasik yang berorientasi kepada pantang menyerah. Kesenian tradisi suku Madura yang sampai saat ini masih dilestarikan keberadaannya adalah kesenian Ojung yang menjadi tradisi turun-temurun yang menurut sesepuh setempat sebagai bentuk permohonan untuk menurunkan hujan. Sebenarnya Ojung itu memang ada 2 pandangan yang sangat mendalam terkait dengan kearifan lokal, hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Kemudian kita lihat bahwa sebenarnya itu kemudian tidak hanya menjadi tradisi kerakyatan, tapi juga menjadi tradisi raja. Yang pertama, kalau kita bicara tentang, kita akan dihadapkan pada satu hal yang istilah patriotisme, heroisme, ini sangat penting. Menurut Tembang Harsowijoyo,
filosofi dari Ojung itu sendiri adalah bukan suatu penganiayaan diri sendiri, akan tetapi lebih menjurus kepada motivasi satria-satria yang dilatih dalam mengantisipasi serangan musuh, yang dalam hal ini sering dilakukan oleh Tamtama di zaman Mojopahit. Selanjutnya, Ojung juga merupakan cambuk yang mengarah kepada ketahanan mental dan fisik. Media sangat tepat. Kenapa? Di sana kemudian keberanian itu muncul, tahan menderita itu muncul. Tahan menderita bukan harus menderita, tapi bagaimana dia menahan rasa sakit, mengendalikan diri, ini sangat penting. Ini terkait dengan sistem pertahanan keamanan negara ya. Jadi bagaimana kalau tiap desa itu punya sistem pertahanan tersendiri yang ditumbuhkan lewat pemuda-pemuda, para muda itu. Nah ini yang sekarang harus kita pikirkan. Jangan hanya hansip dan wakamras. Tapi justru ini spirit ini lebih muncul dari semangat pertahanan yang otonom tadi di tiap panua, di tiap desa. Kita melihat bagaimana tiap desa itu punya jago-jago yang sangat luar biasa, jago Ojung. Untuk mengenang semua itu, dibuatlah suatu budaya ataupun tradisi di desa-desa agar semua pemuda-pemuda mempunyai jiwa kesatria seperti yang pernah dilakukan leluhurnya terdahulu dalam menghadapi peperangan. Suku Jawa dan Madura dalam kehidupan sehari-hari selalu tidak pernah meninggalkan dengan apa yang disebut tradisi adat. Tradisi adat tersebut memang sangat berpengaruh kepada alam semesta. Jika sang pelaku melakukan suatu tantra yang disebut penyiksaan diri, menurut sesepuh dari Sumeneb yang masih dibilang mempunyai karismatik, tradisi Ojung adalah salah satu bentuk ritual yang sudah banyak dibuktikan untuk mendatangkan hujan pada saat suatu daerah tersebut sedang mengalami kekeringan. Lalu kemudian mereka menggelar sebuah tradisi adat Ojung dengan beberapa orang sebagai peraga. Dikandung maksud, Ojung adalah salah satu bentuk gambaran petir atau halilintar, di mana bunyi sepasang rotan jika mengenai tubuh sang peraga akan berbunyi. Jadi dianggap pemain-pemain Ojung ini mengorbankan dirinya untuk menebus, karena dulu bilang, ada apa ya? Kok sekarang ini kemarau berkepanjangan? Salah apa kita? Selanjutnya, dengan kuasa Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh peraga-peraga tersebut, maka apa yang dikehendaki oleh semua lapisan masyarakat, permintaan hujan dikabulkan. Kesenian tradisi Ojung ini memang sangat unik untuk disaksikan, dikarenakan para pelaku-pelaku tersebut tidak pernah dihinggapi rasa ketakutan. Bahkan dengan pola tingkah yang agresif, sang pelaku justru berekspresi tertawa dengan yel-yel yang disuarakan oleh penontonnya. Semangat sang pelaku di saat mereka melakukan pertarungan, biasanya emosi dan agresivitas kesatriannya muncul seketika, seperti halnya mereka sedang menghadapi salah satu musuh dalam peperangan. Seusai pertunjukan Ojung, sang pelaku secara legowo tetap berkomitmen menghormati yang menang dalam pertarungan. Jarang Ojung ini berakhir dengan caro. Itu yang saya kagum. Jadi walaupun di atas panggung dia begitu dendam, doa aja, begitu pulang finish. Ini sulit loh dipercaya kali. Orang Menkes dia aja bisa keroyokan sekarang, ya pulangnya bisa dicegat kan. Ini dada. Tapi Anda akan lihat tadi ya. Di sini saya lihat kebajikan lokal ya. Seorang yang menghalang, yang disebut Puputo, itu IQ-nya tinggi. Dia bisa mengukur Ojung ini sudah sampai pada taraf nafsu tinggi apa enggak ya. Jadi kalau hanya tas dus ya namanya ya, dia biarkan sampai lamanya.
Tapi begitu nafsu sudah ada terkendali, wah, langsung dipisah. Madura, kemudian Bondowoso, Jember, Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Mojokerto sangat luar biasa. Jadi rela berkorban untuk masyarakatnya, untuk kesuburan. Nah, ini penting, pengorbanan darah. Dan kita melihat mereka tidak ada rasa sakit hati, dan sudah itu menjadi biasa. Nah, itu yang kemudian menjadi ukuran kaprawiran, patriotisme, heroisme di situ. Itu yang pertama tentang religi, spirit religinya, kearifan-kearifan. Nah, selain itu juga kita bisa melihat bahwa ada pendekatan persemakmuran, kemakmuran, mencapai kemakmuran, dan juga pendekatan keamanan. Jadi bagaimana sistem keamanan Wanua itu ditumbuhkan melalui patriotisme dan heroisme. Dan Ojung itu salah satu media yang sangat tepat. Kesenian yang mengkolaborasi antara mistik dan fisik manusia oleh anggapan sementara masyarakat Madura bahwa semua permintaan yang bersifat mistik harus ditebus dengan beberapa pengorbanan, yaitu kesenian Ojung. Oleh karena itu, keyakinan-keyakinan para sesepuh yang melibatkan semua kejanggalan alam, termasuk kemarau panjang, haruslah ditebus dengan bentuk pengorbanan individu manusia. Ketika sudah pengumuman, siapa yang mau main Ojung? Mereka disuruh menghadap, tak, hanya diukur tingginya ya. Oke, main ya. Ganti lagi. Ya kan? Jadi filosofinya waktu itu menyakiti diri, kemudian berkembang menjadi olahraga ketangguhan. Orang Madura yang suka merantau sebelum keluar, dia mengalami satu inisiasi yang harus tahan pukulan dan bentrikannya. Dan ini saya kagum ya, bukan perkara tahan pukulnya ya. Saya banyak bergaul dengan orang-orang di sana masalah Ojung apa ya. Saya dengar ceritanya di Ojung, kalau pecut sampai jatuh itu aib. Itu kekalahan total. Kalau game itu 10-0. Kalau misalnya hanya jumlah luka, itu pantang ya dia orang-orang bisa ngamuk. Jangan sampai menunjukkan kemenangan secara berlebihan ya. Bisa tak tareman. Tontonan tradisi yang melibatkan semua aparat birokrasi dan masyarakat Madura adalah sebuah pertunjukan yang banyak memuat suatu filosofi kehidupan. Semua daerah di Nusantara banyak mata rantai budaya yang kesemua itu terkandung maksud mengangkat kearifan lokal dan jenius lokal yang kesemuanya mempunyai ciri dan kultur masing-masing daerah, termasuk yang ada di Kabupaten Sumeneb, Madura ini. Ciri-ciri tersebut dalam penilaian filosofinya tidak lepas dari budaya tunggal, yaitu budaya Nusantara yang dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Terkait dengan budaya tradisi masyarakat Sumeneb Madura dengan apa yang disebut Ojung adalah lebih berorientasi kepada motivator bagi pemuda-pemuda untuk tahan sakit, tahan menderita, tahan bantingan dalam menghadapi kehidupan, dan tidak boleh menyerah walaupun ombak menerpa kehidupan di alam maya pada ini. Seperti halnya seonggok batu karang di lautan, walaupun diterpa gunung ombak, dia tetap tegar dan tidak bergeming. Kesenian tradisi ini, walaupun sudah diturunkan para leluhurnya 6 abad yang lampau, kesenian ini tetap lestari
melekat di hati sanubari para pemuda-pemuda suku Madura untuk dibuat suatu pedoman kehidupan pantang menyerah, pantang mundur, walaupun di kutub utara sekalipun. Personifikasi ini secara alam dibuktikan dengan adanya jembatan Suramadu yang menghubungkan Ujung dan Kamal, di mana dalam lontar Arya Wiraraja dalam Pupuh 21 berbunyi, Engsun madeg nararyo ring sumenep, soko palilah ratu ngejowo, yokuwi sinuwun rejoso, kerto joyo wardono, bumi Maduro, tansah nyawiji ring bumi Jawi. Ini jadi apa? Rela berkorban, kemudian apa? Penuh daya juang, nah, tahan menderita. Ini yang sangat penting. Jadi patriotisme, heroisme kalau dalam bahasa Jawanya kaprawiran. Kaprawiran. Jadi daya juang itu memang penting bisa ditahan. Itu yang pertama. Kemudian ini kaitannya dengan spirit religi. Jadi bagaimana dalam upacara-upacara apa permohonan hujan harus ada darah yang mengalir dengan kerelaan tanpa sakit hati. Ini kita melihat seperti tidak hanya di Madura saja, tapi pada hampir sebagian besar wilayah Singasari, Majapahit atau mungkin Mataram ya, yang kemudian mungkin sudah mulai tidak nampak tradisi itu, tapi di Jawa Timur kita bisa melihat. Semua itu kan hubungannya dengan vertikal, horizontal. Jadi Tuhan itu mau menganugerahkan suatu rezeki atau itu disebut hujan yang membawa berkat, itu harus dibarengi dengan manusia itu sendiri ada usaha semacam persembahan. Jadi kan Tuhan Maha Tahu ya. Yang Maha Kuasa Maha Tahu kalau ini sebuah upacara tradisi, sehingga ya tradisinya ujung itu sebagai unggulan. Karena ujung itu satu-satunya kekuatan yang bisa diekspresikan melalui visual, ya visual, maupun melalui suatu heroismenya itu penting. Jadi bagaimana perjuangan masyarakat itu diwakilkan kepada tokoh ujung itu, sehingga nanti akan ada generasi-generasi ujung ya yang itu membangkitkan patriotisme. Jadi patriotisme menjaga lingkungan supaya tetap adem ayem, karena hujan itu sangat penting, dan hujan itu tentunya yang bisa memberi berkat itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.